Film akan dimulai, esok imut hehehe, dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja menikah. Si suami yang sangat lugu ini bernama Jungso dan wanita yang cantik, putih, bak gitar Spanyol ini bernama Karen. Halo Mbak Karen. Diceritakan di hari itu, sang suami telah diputuskan dari perusahaannya untuk pindah tugas kerja ke cabang yang berada di desa. Jungso pun mengatakan bahwa saat tiba di sana, ia tidak memiliki cukup biaya untuk mengontrak sebuah rumah. Sehingga ia pun memutuskan untuk tinggal sementara waktu di rumah ibu dan kakak laki-lakinya, yang ternyata kebetulan dekat dengan kantor cabang yang ada di desa. Mendengar hal tersebut, Karen yang merupakan istri yang sangat pengertian dengan keadaan suaminya, dengan senang hati mengikuti saran dari suami tercinta. Kemudian Jungso meminta kepada Karen agar segera menyiapkan semua barang-barang bawaan yang akan dibawa mereka esok hari. キラキラしてるやつとかさ、実家に住まないかって言ってんだけど、でもうまく断るよ。日曜日お母さん休みでしょ。 Singkat cerita, kini Jungso bersama Karen telah tiba di rumah ibunya. Terlihat di sana, sang ibu menyambut dengan hangat kedatangan menantu barunya tersebut. Tak sampai di situ, Karen pun tak lupa membawakan oleh-oleh untuk sang mertua. Kemudian Jungso pun mengatakan bahwa maksud dan tujuannya untuk datang ke rumah yaitu untuk tinggal di sini dalam sementara waktu. Sang ibu pun terlihat sangat senang mendengar hal tersebut karena di samping bisa berkumpul kembali, ia juga bisa mengenal menantunya lebih jauh lagi. とてもありがたい話です。そんな私たちがお世話になるんだから。 Di tengah-tengah perbincangan mereka, muncullah penampakan yang menyeramkan dari belakang Karen. Ya, dikarenakan mata batin Karen telah dibuka, ia pun sangat peka dengan kehadiran makhluk astral tersebut. Ternyata si makhluk tak kasat mata itu merupakan kakak laki-laki dari Jungso. Si pria dengan cukuran speki dengan mata yang sipit dan memiliki kelebihan ngomong sendiri itu, kita sebut saja namanya Bang Kipli. Halo Bang Kipli, apa kabar? Merasakan aura negatif dan tingkah laku si Kipli yang fenomenal tersebut, seketika membuat Karen pun menjadi ketakutan, sehingga ia pun memutuskan untuk segera pergi ke kamar. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu. Kini, Mbak Karen telah mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan pada saat itu, ia sedang beranjak menuju pulang sambil menelepon sang suami tercinta. Setibanya di rumah, Mbak Karen dikejutkan dengan si Kipli yang secara tiba-tiba menagih biaya tagihan listrik, air, sabun, sampo, sampai tagihan uang BPJS yang telah digunakan Mbak Karen bersama suaminya selama 3 bulan belakangan. Mbak Karen yang baru saja mendapatkan pekerjaan lalu mengatakan kepada si Kipli untuk meminta waktu tenggang agar dapat melunasi semua tagihan itu. Mendengar hal tersebut, si Kipli yang sudah lama menjomblo karena tidak laku-laku itu lalu meminta dan memaksa kepada Mbak Karen agar ia menjambal lele-lele jumbo miliknya yang sudah lama bersemayam di dalam hutan belantara. Ya, dengan terpaksa demi membantu suaminya, Mbak Karen pun dengan terpaksa memenuhi permintaan dari Mas Kipli yang dijuluki siluman buaya buntung tersebut. 会社ごと潰れてもらおうかね。 Keesokan pagi harinya, saat sarapan pagi bersama, ibu mertuanya pun mengatakan bahwa hari ini ia akan pergi sendirian ke kota untuk membeli sesuatu hal. Yang secara bersamaan pada saat itu, Jungso pun akan bergegas pergi ke tempat ia bekerja. Nah, saat yang bersamaan, Mas Kipli pun kembali menampakkan dirinya.
Melihat suasana rumah yang sangat mendukung, sudah bisa dipastikan di pagi yang cerah itu, untuk yang pertama kalinya Mas Kipli pun berhasil mengobrak-abrik pertahanan gawang dari Mbak Karen yang kini telah terbuka lebar. Wow, itu baru ya 1-0 untuk Mas Kipli. 過去のことです。忘れてますから。やめてください。 Saat makan malam bersama, Mbak Karen pun terlihat gelisah dan ketakutan yang dikarenakan harus makan berdampingan dengan si Mas Kipli, yaitu makhluk astral yang sangat menakutkan tersebut. Nah, saat sudah larut malam, Mbak Karen yang ingin pergi ke belakang, ternyata kedatangannya telah ditunggu-tunggu oleh si Kipli. Berkat jamu nyonya menir yang dibelinya di pasar, akhirnya goa milik Mbak Karen yang mungil dan lucu itu harus porak-poranda saat Mas Kipli langsung mengobok-ngobok goa Mbak Karen. Hancur itu ya. Hingga film pun berakhir saat sang suami beranjak pergi untuk bekerja. Tanpa malu-malu kucing, Mbak Karen pun segera mendatangi sarang makhluk astral tersebut. Bak ketiban durian runtuh, si Kipli yang baru saja bangun dari tidurnya seketika telah disuguhkan bakpo hangat milik Mbak Karen yang memiliki banyak varian rasa. Sungguh pria yang super beruntung.